Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafid Wahyu Ramadan, absen 18 kelas MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Ria Gustaf, absen 21 dari kelas MIPA 2. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai perlawanan bangsa Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda. Bisa disimak sebaik-baik mungkin. Untuk materi pembahasan kita, nomor 1, penyebab Indonesia melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Yang kedua, penjajahan selama 350 tahun. Nomor 3, alasan Belanda menjajah Indonesia. Nomor 4, strategi perlawanan. Nomor 5, contoh bentuk perlawanannya. Nomor 6 adalah contoh tokoh-tokoh pahlawan. Nomor 7 atau yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama, penyebabnya itu apa sih? Penyebab Indonesia melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jadi penyebab munculnya perlawanan daerah adalah praktik monopoli perdagangan, penerapan politik adu domba dan campur tangan pemerintah Belanda dalam masalah internal di kerajaan-kerajaan Nusantara yang sangat merugikan Nusantara. Jadi itu pemerintah Belanda berusaha untuk mengadu domba ke raja-raja pada kerajaan-kerajaan Nusantara gitu. Yang kedua yaitu dijajah 350 tahun. Benar nggak sih Indonesia dijajah 350 tahun? Jadi sejak tahun 1800 Hindia Belanda berusaha melebarkan kekuasaannya di Nusantara lewat penjajahan. Namun tentu saja hal itu tidak mudah mereka lakukan. Berbagai perlawanan memerangi Hindia Belanda banyak terjadi di Nusantara dari rentang tahun 1900 hingga 1912. Jadi, sampai tahun 1912, Belanda baru benar-benar bisa menguasai seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah Indonesia, kecuali Timur Timur karena kekuasaan ada Portugis di sana. Yang ketiga, ada alasan Belanda menjajah Indonesia. Perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun dari tahun 1568 sampai 1648 telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia yaitu hampir sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Adalah strategi Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda. Yang pertama adalah strategi perlawanan langsung atau non-kooperatif. Salah satu contoh perang non-kooperatif itu adalah perang gerilya. Perang gerilya adalah salah satu strategi perang Indonesia dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Strategi perang gerilya dilakukan dengan cara berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan melewati sungai, gunung, lembah, dan hutan. Dalam perjalanan tersebut, para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos Belanda. Strategi perang gerilya ini dilakukan oleh Jenderal Sudirman yang bertujuan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi tersebut ternyata efektif untuk membuat Belanda kewalahan. Terlebih, penyerangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan cepat. Yang kedua adalah strategi diplomasi. Contoh dari strategi diplomasi adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Di atas geledah kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Isi dari Perjanjian Renville adalah Perjanjian Renville yang berisi sebagai berikut: pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Perlawanan langsung ada satu perang Padi, yaitu pada tahun 1821 sampai 1837. Yang kedua ada perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Yang ketiga ada perang Puputan 1846 sampai 1908. Yang keempat ada perang Aceh 1873 sampai 1973. Yang kedua ada bentuk perlawanan diplomasi.
1. Perjanjian Renville, 2. Perjanjian Ramroyan, 3. Perjanjian Linggarjati, 4. Ada KMP. Di sini akan menjelaskan tentang perlawanan langsung perang Diponegoro. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Simasot memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembetulan itu yang aslinya melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Akhirnya Diponegoro pun marah dan mengganti patok-patok tersebut menggunakan tombak yang merupakan isyarat perang. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan pasukan melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro. Belanda yang dipilih oleh Jenderal Hendrik de Cock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan tersebut lancar. Pada akhirnya strategi benteng stelsel berhasil memecah pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan, di mana pada tahun 1829 Kyai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Parwiro Dirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada 28 Maret 1830 Jenderal de Cock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana pasukan Diponegoro menyatakan bersedia menyerah dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu Pangeran Diponegoro dan ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di Belanda berjumlah 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Akhirnya perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Adalah contoh tokoh-tokoh pahlawan yang ada di perang-perang. Yang pertama Perang Padri, yaitu Imam Bonjol. Yang kedua Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Yang ketiga ada Perang Puputan, I Gusti Ngurah Rai. Yang keempat ada Perang Aceh, Teuku Umar. Kesimpulan tersebut adalah perlawanan melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda dilakukan di daerah di Indonesia dengan tujuan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Semua dilakukan karena tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Terima kasih bagi teman-teman dan para penonton setia kami yang sudah mendengarkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Dadah.